Dia boleh berdoa di atas ranjangnya, dia boleh berdoa di ruang makannya, di ruang tamu, di kendaraan, boleh saja dia berdoa. Dia boleh nggak berdoa di dalam air? Di dalam air. Ada tuh videonya. Ya. Jadi pas dia ruku ya, sujud, masuklah dia dalam air, Ustaz. Dia masuk ke dalam karena lagi banjir. Lagi banjir. Ah, kenapa? Maksudnya kan dia bisa kan cari mungkin di lantai 2 atau di mana atau di atas. Mungkin dia juga tidak memungkinkan untuk naik ke atap rumahnya, mungkin rumahnya cuma 1 lantai. Oke. Ya, dan dia tidak mau ketinggalan sholat, dia sujud saja, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Walaupun dia masuk ke dalam air situ. Ya. Karena memang tidak ada tempat. Dan tidak mungkin seorang muslim meninggalkan sholatnya. Iya. Ya, karena duhur itu misalnya tidak boleh keluar dari waktunya. Kalau dia tidak memungkinkan sholat dalam kondisi berdiri, dia duduk. Tidak memungkinkan duduk, dia berbaring. Intinya tidak boleh meninggalkan sholat. Seperti misalnya orang sakit, dia nggak bisa sholat sambil berdiri, dia bisa sholat sambil duduk. Kayak di pesawat juga ada tuh kan? Iya betul. Iya. Di kereta api, Betul. di kereta cepat misalnya, mungkin karena tidak ada waktu untuk dia transit keluar ke musola, dia boleh sholat sambil duduk. Atau kalau orang sakit, dia stroke, dia bukan berarti sakit harus tinggalkan sholat. Karena sholat itu rukun Islam, dia harus kerjakan. Maka dia sholat sambil dia berbaring, semampu dia gitu kan. Oke. Kalau ada bencana alam, Ustaz, tapi waktunya sholat wajib, sholat maghrib lah misalnya, bencana alam, Ustaz. Jadi dia selamatkan diri, tidak apa-apa. Karena ada Ustaz yang dia rela mati, dia tetap sholat, itu kan ada itu Ustaz, pandangan seperti Ya itu. kan beda kasus antara orang yang sedang mengerjakan sholat dengan orang yang belum mengerjakan sholat, kan beda. Sekarang kalau yang tadi dimaksudkan adalah orang lagi sholat, kemudian terjadi gempa, dia mau lanjutin sholatnya, itu hak dia. Oke. Kan bisa saja karena kepatuhan dia sama Allah, Allah selamatin dari gempa, karena yang datangkan gempa adalah Allah. Oke. Tapi kalau dia belum sholat dan terjadi gempa, oke, dia selamatkan diri dulu, kemudian dia baru sholat. Oke. Intinya sholat itu bagaimanapun kondisinya, kalau waktunya sudah masuk dianjurkan untuk dikerjakan. Oke. Kan gitu. Nah tapi tadi kan ditanyakan, bagaimana kalau sedang terjadi gempa, apakah boleh dia sholat atau dia tunda sholatnya? Nah dua-duanya boleh. Pilihan dia. Pilihan dia. Karena dia masih punya spare waktu kan. Masih ada spare waktu, dalam arti kata sekarang terjadi gempa. Mungkin gempa kan umumnya hitungan detik ya. Umumnya. Iya pasti. Ya pastinya mungkin setelah selesai agak reda dia baru kerjakan sholat. Betul. Oh ya, ada pertanyaan. Apakah Nabi Adam juga sholat dulu? Ya semuanya sholat. Nah kan Islam itu baru datang di eranya Nabi Muhammad. Nah kan Nabi Adam jauh sebelum era itu ada. Nah, apakah Nabi Adam itu sholatnya juga dengan syariat Islam saat itu atau beda cara? Ya, jadi dalam keyakinan umat Islam tidak ada agama yang Allah